kesempatan ini kita akan dengan khususnya etika filosofis ya. Etika disebut juga filsafat moral. Etika disebut juga filsafat moral. Filsafat yang mengumpuli pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana kita harus bertindak. Filsafat moral yang mengumpuli pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana seharusnya kita bertindak. Etika merupakan upaya, tentu upaya manusia untuk mencari sebuah definisi tentang perilaku yang benar dan hidup yang baik. Ini jika merupakan upaya manusia untuk mencari sebuah definisi, untuk menemukan sebuah definisi, untuk membangun sebuah definisi tentang perilaku yang benar dan hidup yang baik. Apa itu perilaku yang benar? Perilaku yang benar adalah perilaku atau tingkah laku yang menyebabkan atau mendatangkan kebaikan yang paling besar. Hidup yang baik adalah kehidupan yang bernilai, kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang bahagia. Etika adalah upaya ke arah itu. Nah, etika itu sendiri berasal dari kata Yunani etos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ia juga kata berasal dari kata Latin mos atau mores yang artinya juga adat istiadat atau kebiasaan. Namun memang etika berbeda dari moral dan moralitas. Karena etika adalah teori, teori tentang tindakan yang benar dan tentang kebaikan yang lebih besar. Sementara moral dan moralitas merujuk pada praktek dari teori tersebut. Ini perbedaan di antara etika dan moral. Nah, etika tidak terbatas pada tindakan-tindakan spesifik atau tindakan-tindakan tertentu maupun kode atau aturan moral, kode etik atau aturan moral yang terdefinisi. Lebih luas daripada itu, etika meliputi seluruh ideal dan perilaku moral, bahkan filsafat hidup atau Weltanschauung seseorang. Ini etika. Dan ada cabang-cabang etika. Kita mengajukan pertanyaan menjadi pokok bahasan masing-masing ya, dari cabang-cabang tersebut. Etika normatif atau preskriptif itu mengajukan pertanyaan bagaimana seharusnya kita bertindak. Etika deskriptif mengajukan pertanyaan apa yang kita pikir benar atau apa yang dianggap oleh suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat sebagai perilaku yang baik. Etika terapan, bagaimana kita mendapat moral dan mengaplikasikannya dalam praktek. Nah, kita harus membuat keputusan etis, misalnya di saat harus memilih sebuah persoalan
operasi dalam keadaan yang kritis, memilih untuk menyelamatkan sang ibu atau memilih untuk menyelamatkan sang bayi. Misalnya juga bagaimana kita harus memberikan respons terhadap aborsi, terhadap LGBT misalnya. Etika terapan. Lalu meta etika mengumpuli pertanyaan apa sih artinya baik, artinya benar, artinya hidup bermoral. Nah ini cabang-cabang etika. Jadi ada etika normatif atau etika preskriptif, ada etika deskriptif, ada etika terapan, dan ada meta etika. Sekarang kita meninjau sejenak tentang perkembangan gagasan tentang etika dalam filsafat Yunani kuno. Kita bisa mulai dengan besar yang dijuluki sebagai bapak etika barat, yaitu Socrates, yang hidup dalam kurun waktu 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Socrates mengajarkan bahwa orang secara alami akan melakukan apa yang baik, asalkan mereka tahu apa yang benar. Menurut Socrates, orang secara alami akan melakukan apa yang baik, asalkan mereka tahu apa yang benar. Tindakan jahat atau tindakan buruk adalah murni hasil dari ketidaktahuan. Jadi, buruk atau jahat sudah mengerti jahat tidak dilakukan, sudah mengerti baik itu yang akan dilakukan. Menurut Socrates hanya ada satu kebaikan, yaitu pengetahuan, dan satu kejahatan saja, yaitu ketidaktahuan. Socrates. Socrates juga bisa kita lihat ya adalah seorang filsuf yang menyamakan pengetahuan dan kebijaksanaan dengan kesadaran diri, kebajikan, kebahagiaan, sekedar pengetahuan teoretik, pengetahuan secara teori. Pengetahuan yang maksud Socrates itu kebijaksanaan, kesadaran diri, kebajikan, kebahagiaan. Yang punya pengetahuan dalam artian ini, kebijaksanaan, kesadaran diri, kebajikan, kebahagiaan, niscaya dia akan berbuat baik dan tidak akan berbuat jahat. Pada dasarnya, Socrates ini menganggap pengetahuan diri dan kesadaran diri sebagai kebaikan yang esensial, kebaikan yang hakiki. Yang benar-benar bijaksana, yang sadar diri, ya dari dirinya, akan mengetahui apa yang benar, melakukan apa yang baik, dan karena itu berikutnya kita berkenalan dengan Aristoteles. Aristoteles, muridnya murid Socrates. Aristoteles ini muridnya Plato, sedangkan Plato adalah muridnya Socrates. Aristoteles hidup dalam kurun waktu 384 sampai 322 sebelum Masehi. 84 sampai 322 sebelum Masehi. Ini ajaran Aristoteles yang menarik. Dia mengatakan alam tidak melakukan apapun dengan sia-sia, atau alam tidak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Apa maksudnya? Jika seseorang bertindak sesuai dengan kontrak, sesuai dengan naturnya, dan dengan demikian menyadari potensi penuh
dia akan berbuat baik. Dan oleh karena berbuat baik, dia akan meraih kepuasan. Kepuasan hidup bertindak sesuai dengan kontrak atau ngatur sebagai makhluk yang rasional dan bermoral dari potensi diri. Sebenarnya baik, baik akan meraih kepuasan hidup. Realisasi diri, aktualisasi diri ya, kesadaran akan sifat kodrati atau natur seseorang dan pengembangan bakatnya. Sebelas adalah jalan yang paling pasti menuju kebahagiaan. Dan itu merupakan tujuan manusia adalah meraih kebahagiaan atau menjadi bahagia. Itu dilakukan dengan melakukan dan itu dilakukan dengan merealisasikan diri. Kesadaran, mencapai kesadaran akan natur kita, yaitu sebagai makhluk yang rasional dan mengembangkan kita untuk melakukan semua hal ini sarana untuk mencapai tujuan yaitu kehidupan, sahabatan, kekayaan sebagainya adalah sarana-sarana untuk mencapai tujuan yaitu hidup yang bahagia. Nah, Aristoteles ini mendorong orang untuk bersikap moderat dalam segala hal. Moderatnya tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan, atau tidak ekstrim. Dia menganggap hal-hal yang ekstrim sebagai hal yang rendah dan tidak bermoral. Misalnya sikap pengecut itu dan tidak bermoral dalam pandangan Aristoteles. Itu juga nekat atau ceroboh, gegabah. Yang baik adalah tidak pengecut dan tidak nekat. Lalu apa? Keberanian. Nah, sikap moderat. Keberanian adalah suatu kebajikan di antara ekstrim sikap pengecut dan sikap ceroboh. Manusia tidak boleh sekedar hidup menurut Aristoteles, tapi hidup dengan baik, yaitu sesuai dengan perilaku yang diatur oleh moralitas yang moderat. Nah, Aristoteles itu mengartikan kebajikan seperti ini atau virtue, ya, keutamaan seperti ini. Melakukan hal yang benar kepada orang yang tepat, tidak sembarangan, pada waktu yang tepat, sampai batas yang tepat, dengan cara yang benar, dan untuk alasan yang benar juga. Melakukan yang benar, tas dalam pikiran saya yang mengasihi pada orang yang saya kasih. Cinta dan kasih sayang itu kepada istri, kepada anak, baik, kepada perempuan baik. Itu juga itu dilakukan, diekspresikan pada waktu yang tepat.